belajar asyik bersama Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari sahabat Rumah Belajar semua? Tentu baik-baik saja ya. Bagus. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Roki, SPD, guru dari SD Negeri Burusari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Di sini saya sebagai peserta pembatik kedua akan membuat tugas video best practice sebagai tugas dari akhir kegiatan di pembatik level 2 ini. Sekitar. Di masa pandemi ini kita tahu murid atau siswa tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, hal semacam ini menjadi PR buat guru, bagaimana caranya agar siswa tetap mendapatkan pembelajaran meskipun tidak secara langsung tetap tatap muka. Jadi metode yang saya gunakan itu adalah metode blended learning. Apa itu blended learning? Silakan disimak berikut ini. Baik sahabat Rumah Belajar, yang pertama kita akan membahas pengertian dari blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning bisa juga disebut dengan hybrid learning. Sesuai dengan namanya, merupakan suatu metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka atau TPM dengan online learning. Metode pembelajaran bisa berupa tatap muka sehari-hari, kemudian ada beberapa komponen pembelajaran e-learning yang disisipkan, maupun sebaliknya. Kebanyakan pembelajaran e-learning lalu disisipkan metode tatap muka untuk review atau untuk ujian. Kemudian, apa itu konsep blended learning? Semler, blended learning mengombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka terstruktur, dan praktik dunia nyata. Sistem pembelajaran online, latihan di kelas, dan pengalaman on the job akan memberikan pengalaman berharga. Blended learning menggunakan pendekatan yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain, sehingga siswa tetap akan mendapatkan informasi, mendapatkan pelajaran sesuai dengan ketika mereka tatap muka. Ini adalah tahapan dari blended learning seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa blended learning ini pembelajaran campuran, yaitu pembelajaran tatap muka atau TPM, kemudian ada pembelajaran online maupun pembelajaran mobile learning yang masuk dalam e-learning. Keduanya ini harus berjalan agar siswa tetap memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Peran face-to-face learning itu perlu. Mengapa? Ya, face-to-face itu atau pembelajaran tatap muka. Yang pertama, anggapan bahwa program e-learning tidak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan dari segi pemahaman lebih lanjut. Masih banyak sekali siswa yang belum memahami apa yang dimaksud
oleh gurunya. Yang kedua, kebutuhan akan umpan balik langsung dari guru dan siswa atau feedback. Nah, ini kurang karena siswa cenderung mereka kurang respon terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga, rambu-rambu dalam pembelajaran. Ini dengan waktu yang singkat ini masih belum bisa membuat siswa tahu lebih jauh apa yang dimaksud, apa yang diinginkan dalam pembelajaran itu. Kemudian interaktivitas langsung antara peserta didik dengan instrukturnya, ya. Seperti tadi mereka masih cenderung untuk diam. Lalu pola pikir TPACK. Nanti kita akan bahas apa itu. Apa itu TPACK? TPACK itu adalah technological, pedagogical, content knowledge. Mengumpulkan aspek-aspek terbaik dari ketiga pola TPACK untuk mencapai tujuan pembelajarannya. TPACK sendiri ya itu gabungan dari teknik logikal, pedagogical, content knowledge. Sedangkan Graham berpendapat tujuan dikembangkannya blended learning adalah menggabungkan ciri-ciri terbaik dari pembelajaran di kelas atau tatap muka dan ciri-ciri terbaik pembelajaran secara online. Apa itu kelebihan blended learning? Di antaranya yaitu peserta didik leluasa untuk belajar berbagai materi. Diskusi di luar jam tatap muka, attachment, email, cloudnet, dan lain-lain. Bisa menggunakan kuis online lewat Google Drive Form. Bisa juga kita share file karena lebih luas jangkauannya. Kita bisa lewat email, kita bisa lewat WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Itu adalah kelebihan blended learning. Blended learning itu juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan dari blended learning? Yaitu jika tidak didukung sarana dan prasarana, karena akan membuat si murid atau si anak menjadi tidak bisa belajar karena tidak adanya sarana dan prasarana. Kemudian tidak merata fasilitas yang dimiliki peserta didik seperti komputer dan internet. Apalagi seperti di SD saya yang notabene di SD desa, ini mereka sangat kesulitan dalam memiliki komputer. Mereka hanya memanfaatkan HP, handphone itu pun dari orang tua. Sedangkan untuk kuotanya itu juga masih mereka sepunyanya mereka. Jadi memang kurang maksimal sekali. Kemudian selanjutnya kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini tentunya sangat tidak sesuai karena mereka siswa yang masih anak-anak, mereka cenderung belum bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin karena hanya mereka biasanya menggunakannya untuk game online. Sementara untuk belajar mereka masih belum menguasai. Itulah pembahasan mengenai pembelajaran melalui blended learning. Oke, itu tadi metode blended learning yang saya terapkan kepada siswa. Semoga memberi manfaat untuk sahabat rumah belajar semua. Terima kasih.